londo dadi sak judu wong Jawa dadi separo. Iki wis dilakoni kabeh. Yang dimaksud mungkin orang Cina sama londo jadi sak judu di Jawa, bersama-sama di Jawa, dan Jawa jadi separuh. Bahkan sekarang nggak ada separuh. Dan nantinya ada mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Itulah ibarat Jawa itu tergeletak di mana-mana. Padahal Jawa itu kan luas sekali. Kadang orang Jawa yang punya hak Jawa pun nggak sampai kita mendapatkan untuk berteduh atau tinggal. Kadang banyak yang di pinggir kali, di pinggir di mana-mana. Ini kan karena itu tadi. Jadi ramalan-ramalan pujangga-pujangga sudah kita lewati semua. Jadi kita harus waspada, hati-hatilah. Kita hadapi ini tidak boleh dengan apapun, tidak bisa saling menyalahkan siapapun. Karena ini ada pergantian zaman atau pergantian kiamat. Pergantian zaman atau pergantian kiamat, dan nanti akan terjadi bangkitnya Majapahit kedua. Bangkitnya Majapahit kedua berarti itu kerajaan. Mungkin Jawa kejawen Majapahit kan dulu yang bangkit dari timur. Jadi sudah terlihat sedikit-sedikit sinar dari timur itu. Kebangkitan Majapahit kedua adalah ini nanti mungkin akan terjadi. Karena sudah dilihat dari situasi sekarang, mungkin kalau dilihat suatu alam mungkin ini juga patung geletak di mana-mana. Ini sudah agak kelihatan dikit-dikit. Maka kita pahami, maka terjadilah apa yang terjadi. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Kang Maha Kuwasa. Kita harus bisa ikhlas segalanya. Makanya kita harus mencari anak-anak muda itu, anak-anak generasi itulah penerus. Jadi jangan kiranya itu langsung diajari dulu, dituntun dulu dalam budi luhur, langsung keutamaan kebaikan, langsung nanti diisi dengan ritual-ritual keprihatinan, baru nanti diisi dengan kanuragan-kanuragan. Jadi nanti jadi satria yang pemberani dan jujur. Ada pemimpin yang sejati. Kita harus membentuk seperti itu ajaran Jawa sejati. Jadi tidak hanya dari, kalaupun sejarah, kalau tentang Purba Ampas mungkin di sana sini sudah ada, di buku di mana-mana sudah tahu ada. Tapi ajaran budi luhur harus kita tanamkan di generasi kita. Budi luhur langsung diisi dengan keutamaan kebaikan, lagi dengan ritual-ritual keprihatinan, langsung kanuragan menjadi satria, dan nanti akan menjadi satria-satria yang dinamakan akhirnya tasawuf Jawa. Tasawuf Jawa. Nanti kalau langsung nanti anak-anak muda nanti datang langsung nanti keilmuan mungkin goncang jiwanya, enggak seperti itu. Ini tanda-tanda kebangkitan Majapahit kedua. Bukan berarti kerajaan, tapi Jawa akan bangkit dari arah timur. Majapahitan. Ajarannya ya, Mbak? Ajarannya. Ini harus hati-hati waspada, karena ini virus, ini yang dinamakan virus uapan-uapan apa tidak mengerti ya, tapi hanyalah ini sudah alam, maka yang terjadilah, itulah semua sudah kehendaknya. Kita tak boleh bersaingan atau kita saling ejek, enggak usah. Orang Jawa diejek apapun diam aja, karena orang Jawa itu sejatinya sudah diam dari dulu diam. Kesadaran orang Jawa adalah hanya
diam tapi mencermati atau menghayati semua keadaan dihadapi dengan sabar dan mengalah. Ya, mudah-mudahan anak-anak generasi muda harus bina dengan budi luhuran dulu. Masalah keilmuan. Kalau kita gembar-gembor misalkan dari ajaran buku atau apa atau dari itu dari buku, mungkin dalam toko-toko buku anak-anak muda udah beli sejarah atau berbekal. Yang budi luhurnya ini yang harus dibinakan, diajarkan kepada generasi muda. Contohnya budi luhur apa contoh? Ya perilaku, benar. Contoh aja berbagi pada orang tua berbudi luhur, nanti kebaikannya perbuatannya ke arah ke situ. Ritual keprihatinannya nanti prihatin dalam menghadapi apa saja, menerima. Kalau keilmuan nanti kalau sudah itu keilmuan atau kanuragan mudah masuk, mudah dipelajari, dan nanti kalaupun mau mendapatkan itu akan menjadi satria yang jujur. Karena ini Arjuna sudah menyiapkan panahnya, dan Kresna, mungkin Prabu Kresna yang sebagai kusir sudah menyiapkan kereta kencananya untuk berbaru itu. Dan nanti musuhnya dia akan saudara sendiri, Adipati Soekarno itu dalam pewayangan, dan kemudian adalah Prabu Salyo. Jadi nanti mungkin arah panah itu penggalkan kepala Adipati Soekarno itu saudaranya. Ini udah waktunya Baratayuda, Pak? Ya, ini sudah detik-detik Baratayuda dan mau dilambangkan dalam perang saudara ini. Tapi perangnya perang zaman sekarang mungkin ya inilah perang gak kita musuh. Perang gak kita musuhnya paling abot ini. Apa maksudnya? Misalkan ada juga ada salah, ini aturan ini dilanggar dihukum 1 tahun, tapi mengapa yang dipenjara dikeluarkan? Aneh kan juga. Waktu dikeluarkan malah maling ya, Mas? Iya, malah ini kalau melanggar malah penjara 1 tahun. Hari ini dikeluarkan, besok masuk penjara lagi, Mbak. Ya itu anehnya ini. Makanya sekarang itu aneh. Ya enggak aneh, memang zamannya. Kita itu apalah, kita yang dinyanyikan tiap hari kan cuma bekal-bekal kematian, kiamat, kematian, amal kan itu toh. Padahal bekal kematian apa kan gak mengerti. Carilah bekal untuk mati. Cobalah cari bekal itu apa, nggak mengerti kan. Bekal itu ikhlas, carilah ikhlas. Kalau sudah ketemu bagus, mencari ikhlas toh, itu aja bekal itu. Bekal mati, Mbak. Ikhlas toh, bekal mati. Yang kita bawa kan kita tinggal, yang ditinggal akan kita bawa. Contoh aja lah, Pak Karno itu yang dibawa, yang ditinggal. Yang dibawa sebenarnya kan jasad warga dan namanya sudah mati, tapi namanya sudah ditinggal. Yang dibawa malah ditinggal, sampai hingga seperti hidup itu. Ya kalau dibilang bisa nabi Pak Karno itu. Kalau nabi Islam kan Nabi Muhammad terbatas 25 itu terakhir ya. Ada 124.000 nabi. Nah itu nabi Islam, itu Nabi Muhammad. Kalau kita nabinya ya keyakinan sendiri, nabi itu teladan panutan. Makanya kalau ada orang beragama misalkan mengkafirkan dengan beragama, itu justru yang kafir itu kembali ke dirinya sendiri. Iya, apalagi orang memusyrikan adat istiadat Jawa. Adat Jawa, istiadat Jawa, musyrik itu musyrik. Wah, itu sudah kelihatannya manusia, mungkin bukan manusia itu. Karena kan budaya Jawa itu kan kunci ya. Dasar itu kan sejarah Jawa itu dasarnya. Jadi harus dikenang, jangan dilupakan sejarah itu. Budaya itu kunci Jawa. Kalau sampai lepas kunci kan sudah budaya Jawa itu. Makanya sekarang itu sudah canggih berdalil dari ini karena PAW berbicara dari ini di kecerdasan otaknya kebanyakan orang gitu-gitu.
keilmuan diberikan, terus orang itu melakukan, apakah orang itu setelah melakukan itu akan tercapai tujuannya orang yang meminta itu kan. Sedangkan yang bicara mungkin belum pernah melakukan karena keilmuannya tinggi dan pembicaraannya dalam ini semuanya kan. Ada juga orang yang bilang wah itu menjual ayat. Enggak, yang namanya menjual ayat itu ada buku ditulis itu namanya membuat ayat, menjual ayat. Akhirnya bukunya terjual, itu menjual ayat. Tapi kalau menjual yang namanya yang ngomong di mana di panggung itu wis ibaratnya penyanyi dibayar gitu aja, dia nyanyi bayar gitu, jadi nggak menjual ayat. Makanya namanya pengajian atau itu dimanapun tempat, biarpun di sawah, di pasar atau di atas genteng, yang penting isi kajiannya, isi pengajiannya itu. Kadang kita melihat sekarang itu yang didatangi kan bukan isinya, kadang orangnya, kadang lucunya, kadang kepandaiannya, kadang jahilnya, kadang enggak. Setelah lepas kita pulang lupa, karena lucunya, karena pandainya, karena pelawakannya kan gitu toh. Makanya salah kaprah penghayatan dalam ayatnya. Mbak nek ten gini Jawa kok ini Mbak wonten pelacak silake kuntul miber itu maksudnya pripun Mbak? Pelacak kuntul miber niku Mbak. Ya mokal nggak ada, itu aja sudah. Tipake kuntul miber, ya itu sudah ibarat mencari bayangan kita sendiri, megang bayangan sendiri itu. Boleh ono telapakane kuntul miber, enggak ada. Enggak ada. Makanya ada pepatah, misalkan orang Jawa dulu, sing gawe baleke, sing utang nyaur, sing nyilih baleke, sing gawe nganggo, sing utang nyaur, sing silih baleke. Nah, sing utang budi pekertine wong Jawa ku ilang budi pekertine kabeh do balekno. Sing nyilih ya balekno, sing nyilih kopiah gede dibalekno kuwi lak silian iki kopiah iku. Pakaiane wong ndi kuwi pinjaman itu. Pinjaman bukan pakaian Jawa itu, Pak, kembalikan lah gitu. Sing gawe nganggo, sing gawe Jawa ya nganggo Jawa. Itu ya artinya orang-orang dulu tuh pas main ini sudah berjalan semuanya ini. Ramalan Jawa ini nantinya dari saya mungkin kinempet pari sinambung bumbung ini dari saya. Apa itu Mbak artinya Mbak? Dan nanti kapan mau mungkin ada apa Mbak kinempet pari sinambung bumbung. Sinambung bumbung. Itulah ini tuh ada sesuatu nanti akan terjadi. Itu ketentraman tanah Jawa akan seperti itu, pulih jati uning-uning Jawa sejati, yang akhirnya tentrem ayam Jinawi Kertoto Raharjo Jawa itu. Ya inilah ada kebangkitan Majapahit kedua. Tapi bukan berarti itu kerajaan, tapi nilai-nilai kepanjaian itu ke Majapahitannya, Jawa ke Majapahitan dari timur itu sudah titik-titik terang. Ada wayang Surum-surum Sorotetan Padang dari Kijang Ngalis itu sudah dari timur, jadi matahari sudah sedikit-sedikit mau terbit. Mungkin itu sudah orang oh iya arahnya sudah betul, oh ini benar-benar. Dan nanti akan terbukanya kodok ketutupan batok ini tadi akan terbuka, dan kodok nyempeli langit ini nanti terbuka. Sekarang pun makanya belum ada yang berani buka atau bisa nggak berani. Sebenarnya tahu, tapi mungkin nggak bisa, nggak berani, belum bisa. Pepatah-pepatah